Ya dibuka semua videonya sambil ngabsen Bapak Wah, Angelik bisa online sekarang. Mulai kapan, Lik? Bisa online, Lik? Mulai kemarin, Mbak. Wajahmu sama Cici kok sama sih? Kamu saudaraan, ah? Enggak ya, Pak. Hah? Enggak, Pak. Enggak, Mbak. Sama Cici saudaraan, nah, kok wajahnya sama? Enggak, Pak. Masa? Ayo Benat, ini belum mandi, ini Benat ini. Ayo, ketua kelas, dilihat wajahnya ketua kelas. Kok malik gitu, Ger? Ayo Benat. Sudah mandi semua ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Benat yang belum ini Benat. Sudah, Belum Pak. mandi. Kamu ada matahari aja, Cil. Ci, jangan belakangi matahari. Nah, ya gitu. Hadap cahaya semua biar kelihatan. Ayo dibuka videonya dulu semua. Oke, udah kurang 3 menit. Bapak tunggu 3 menit. Apa mulai? Nah, ini Benat ini kemana ini Benat ini? Sebentar, Pak. Belum mandi tali.
Grace Agresia tidak bisa ikut. HP-nya nggak kuat. Kenapa nggak kuat HP-nya? Esther juga Pak, tiba-tiba baterainya langsung ngeblank. Dicas dulu. Oke, sudah 8.10. Bapak mulai aja. Ya, Bapak kita mulai. Nah, berdoa ya. Sama, mana ketua kelasnya ini? Ayo, ketua kelas berdoa. Ya Pak. Bengger. Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran TIK. Semoga Kau berkati Pak Tri dan yang lainnya. Semoga Kau berkati dari awal hingga akhir tanpa ada kendala. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih, Ger. Ya, ini kita memulai materi tentang memori. Masih melanjutkan tentang khusus tentang memori, ya. Khusus tentang memori saja. Kemarin kita sudah belajar tentang isinya di dalam CPU, yaitu terdiri dari berapa kemarin? Berapa bagian CPU? Ayo. Ada berapa bagian CPU? Siapa ingat? 3. Ya, apa saja? Apa saja? Control unit, Ya, ALU, sama memori. Ya, Zuar. Terima kasih, Zuar. Jadi ada 3 bagian, CU, control unit, kemudian 2 ALU, aritmatik logika unit, dan yang ketiga adalah memori. Nah, hari ini kita mau bicara khusus tentang memori. Apa itu memori di dalam komputer dan seperti apa bentuknya. Cirinya sama, anak-anak, memori itu sama persis seperti manusia. Karena CPU itu juga dianggap sebagai otaknya yang mengoperasikan komputer. Jadi CPU itu otaknya. Seperti manusia, semua gerakan tubuh kita itu digerakkan oleh sinyal-sinyal yang diberikan oleh otak. Nah, sama juga manusia juga punya memori, walaupun memorinya itu yang kita miliki itu ada yang permanen, ada yang tidak permanen. Wah, kok bisa begitu, Pak? Ya, tadi yang jawab siapa ya? Siapa tadi? Zuar ya? Iya Pak Zuar tadi. Zuar sama Matthew. Nah, kenapa kok ada yang permanen, ada yang tidak permanen? Nah, ini contohnya manusia yang kadang-kadang nggak permanen. Kok bisa begitu, Pak? Iya, lupaan terus. Pelupa, kadang-kadang pelupa. Ada yang benar-benar ingat. Ya, ada yang benar-benar ingat. Itu permanen itu ya. Misal permanen apa ya? Ya, penjumlahan itu permanen. Ya, permanen. Nah, mungkin kamu penjumlahan itu lupa. Ya.
Ya, 1 tambah 1, ya ingatlah 2. Nah itu sedikit permanen. Ya. Terus apa lagi memorinya? Ya, menggerakkan tubuh kita itu permanen anak-anak. Kecuali kalau sinyalnya itu hilang di dalam otak kita. Ya, sinyal memori ke dalam tangan, arah ke tangan itu hilang, ya. Memorinya untuk menggerakkan tangan hilang. Nah, kayak seperti lumpuh, ya. Sinyalnya hilang ke dalam tangan. Ya. Kayak apa ya? Saraf-sarafnya ke tangan hilang. Ya, itu perantaranya memori. Ya, sama seperti manusia, begitu juga dengan komputer. Ya, Bapak kasihkan presentasinya. Ya, ini kelihatan anak-anak? Kelihatan, Pak. Ya, judulnya Kelihatan, apa? Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, namanya. Kelihatan, Pak. Ya, judulnya adalah memori. Ya. Memori di dalam komputer dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah memori utama, ya, kemudian memori sekunder atau tambahan. Nah, yang kita bicarakan adalah ada 2 bagian ini, memori utama dan memori sekunder. Kalau utama itu primernya, kalau yang ini sekundernya, tambahan, ya. Berarti kalau tambahan itu boleh tidak ada? Boleh, ya, boleh. Nah, tapi diperlukan, ya. Boleh tidak ada tapi diperlukan. Nah, apa Pak contohnya? Ya nanti disambung nanti ya. Urut dulu. Jadi memori di dalam komputer itu ada 2 bagian, primer dan sekunder. Yang primer yaitu memori di dalam CPU-nya itu namanya 2 bagian, yaitu ROM dan RAM. Ya. Yang pertama adalah ROM, disingkat dari read only memory, ya, read only memory. Bahasa Indonesianya ya hanya dibaca saja. Berarti isinya itu apa Pak? Ya namanya program-program. Nah, bentuknya kayak apa Pak? Ya nanti ya, Bapak tunjukkan bentuknya seperti apa. Yang kedua RAM, random access memory. Jadi random itu secara acak, akses itu membaca, dibaca atau masuk ke sana memorinya, dibaca secara acak. Nah, ciri-cirinya ada masing-masing ini. Kalau ROM yaitu isinya kayak tadi, permanen, isinya tidak bisa dirubah. Ya, tetap seperti itu waktu kita menyalakan komputer. Ya, dan tidak akan hilang memori atau ingatannya itu saat mati lampu, misalkan komputernya mati, itu memorinya, daya ingatnya masih ada, ya, tidak akan hilang. Apanya yang hilang? Program-programnya. Yang diingat komputer itu tidak akan hilang, ya. Listrik mati masih ada. Loh kok bisa begitu Pak? Nah. Kemudian yang kedua, yang RAM, random access memory, ya cirinya hanya menyimpan sementara saja. Jadi kalau dioperasikan, RAM-nya itu terisi dengan data-data atau program-program. Tapi saat komputernya mati, data-data dan program-program yang diingat oleh komputer di dalam RAM ini akan hilang. Karena sementara selama komputer masih nyala, RAM, memori yang ada daya ingat, data, informasi di dalam RAM itu masih tersimpan. Tapi kalau sudah mati komputernya atau listrik, tidak ada listriknya, apa saja yang ada di dalam RAM ini akan hilang. Ya, di dalam sini akan hilang.
Ini contoh-contohnya saja ya, yang merah-merah ini. RAM-nya ini macamnya FFP, Edo, SDRAM, RDRAM, DDR, SDR, dan seterusnya. Jadi juga dengan ROM. ROM ini ada jenisnya PROM, RP-PROM, EPROM, EEPROM. Nah, ya. Apa ini singkatannya? Ya, tugasmu mencari apa itu artinya. Ya. ROM di sini adalah random read only memory. Ya. ROM itu di belakangnya. Ya. Mengerti ya? Mengerti anak-anak? Sampai sini dulu. Bapak nggak mau cepat-cepat. Jadi ada dua di dalam memori utama, ROM dan RAM. Read only memory dan random access memory. Sampai sini. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Bapak lanjut. Lanjut ya. Oke, yang Iya, kedua. Pak. Ya, yang kedua adalah sekunder. Ya, sekunder di sini adalah yang kedua. Ya. Isinya adalah optic storage device atau isinya compact disk, CD, ya, kayak CD, DVD dan sebagainya. Tahu nggak bentuknya? Tahu nggak bentuknya CD yang mengkilap kayak piringan putih itu loh. Ngerti ya? Kemudian magnetic storage device atau disingkat atau berubah bentuk magnetik, di dalamnya ada magnet. Jadi bentuknya seperti hard disk, ya. Hard disk. Tahu hard disk? Tahu ya? Tahu, Pak. Ya, nggak tahu? Ada yang nggak tahu ya bentuknya hard disk? Ya. Tahu, Pak. Oh. Yang ketiga adalah flash disk, flash memory device atau USB, universal storage. Dia apa tuh ya? Flash disk, ya. Flash disknya macam-macam. Ya. Jadi yang sekunder ini boleh tidak ada tapi perlu. Nah, tidak ada kok boleh, tidak boleh ada, apa boleh ada, tidak ada kok perlu Pak, ya namanya sekunder. Ya, yang diperlukan apa? Ya contohnya satu ini aja yang dipakai, ya, yang ini hard disknya. Nah ini yang penting. Isinya apa? Ya isinya program-program dan game-game kalian itu kalau waktu kita isi. Seperti itu anak. Jadi contohnya ada dua jenis memorinya. Memori utama yang terdiri dari ROM dan RAM, kemudian memori sekunder terdiri dari optic storage device, kemudian magnetic storage device, dan flash memory device, ya, flash atau disingkat seperti yang kita tahu flash disk, ya, seperti itu sekundernya. Oke, sampai situ saja. Nah ya. Nah, bentuknya seperti apa sih ROM? Nah, ROM-nya seperti ini. Nah, kalau lihat di motherboard, ROM itu bentuknya seperti ini. Isinya adalah namanya transistor, ya, di dalamnya ini IC. IC singkatannya integrated circuit, ya, IC. Integrated circuit yang terintegrasi, saling berhubungan, saling terkoneksi, ya, saling bekerja sama. Apa yang saling bekerja sama? Ya transistor. Wah, bentuknya transistor seperti apa? Waduh, ya, kalau Bapak nggak usah mikir-mikir di dalamnya, mumet nanti, ya. Namanya transistor kalau dibesarkan itu seperti kakinya 3 kalau dulu. Nah, lampu sebesar jempol ini anak, jempol orang dewasa. Dulu tapi ya. Nah, sekarang berbentuk seperti kalau dulu lampu-lampu, ya, namanya transistor. Sekarang berbentuk sebesar tidak ada 1 mili. Nah, ya, waduh, tidak ada 1 mili itu seberapa? Ya,
Tidak ada 1 mili ukurannya. Dan itu ditaruh di dalam, dikumpulkan jadinya seperti ini, berbentuk kotak-kotak. Ya, berbentuk kotak ini di dalam sirkuit ini dinamakan, jadi kumpulan dari transistor ini, yang kotak-kotak ini. Ini sebesar apa Pak? Ya sebesar jempol ini, ya. Nah sebesar jempol. Kalau ini sebesar ya jempol juga, tergantung ya. Jadi semakin kecil berarti semakin kecil juga ukuran transistornya. Nah, ini terhubung, saling terhubung, jadi terintegrasi dengan baik ini sirkuit bentuk transistornya. Ya. Ini kaki-kakinya. Ini kalau kakinya ini dirubah seperti ini kecil-kecil, kalau ini besar-besar. Ya, ini besar, ini bisa dibaca oleh mata. Tapi kalau yang ada di sini nggak bisa dibaca oleh mata ini, ada keterangannya. Nah, ini ada inboard, onboard, nah, ada tulisannya. Tapi kalau yang ada di sini nggak akan bisa dibaca ya, kecil-kecil sekali. Oke, ini adalah read only memory. Ya. Yang kedua, random access memory atau RAM. Ya, bentuknya di dalam motherboard anak-anak ya. Ini sebesar ini. Ya, sebesar ukurannya sekitar 20 sentian. Besar sekali. Hampir sama dengan ROM. Nah, ini bentuknya kumpulan dari IC-IC atau integrated circuit. Ya, ini ya. Ini ketutup, ini namanya pendingin, ada pendinginnya anak-anak. Jadi ini ditutup sama cover ini pendingin. Ya, bentuknya sama ya, bentuknya sama. Di dalamnya itu terdapat IC-IC, kumpulan-kumpulan dari IC. Dan IC terdiri dari, isinya adalah berbagai jutaan transistor. Wah, banyak sekali. Nah, begitu isinya dari RAM. Bentuknya RAM seperti ini. Ya, RAM-nya. Jadi random access memory ya, secara acak. Jadi kalau komputernya mati, apa saja yang disimpan di dalam data itu, yang tersimpan di sini akan hilang kalau selama komputernya mati. Kalau komputernya hidup, semua informasi data yang ada di dalam memori ini atau RAM akan tersimpan selama komputernya masih menyala. Mengerti anak-anak? Mengerti ya? Jadi ada dua macam. Mengerti, Pak. Dari memori utama, ROM dan RAM. Memori sekunder terdiri dari CD, ya, optic memory device, magnetic itu hard disk, dan flash memory itu flash, ukurannya kayak seperti USB, flash disk. Oke, siapa yang bertanya? Presentasinya seperti itu anak-anak. Jadi macam-macam memori. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya, seperti kemarin itu cara kerjanya cuma seperti itu. Ya, materi yang kemarin. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada? Ada, Pak. Oke. Selama ini ada project, ya, sudah mengerjakan project? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Nanti Bapak projectnya sama anak kelas 9 saja. Nanti kalian kelas 8, wah, tak kasih project ya, satu anak satu. Gabung sama guru-guru pelajaran yang lain. Oke, ada yang ditanyakan? Kemarin tugasnya sudah kelompokan ya? Hari ini Sudah. tidak kelompokan, pribadi, perorangan. Ya. Boleh dilihat di GJ-nya, di Google Class tugasnya. Ya. Ada yang tanya, kalau mau tanya silakan Bapak, masih on terus mic-nya ini, masih on sampai jam terakhir nanti. Sampai jam berapa kita? 9:30 ya? Ya, Iya, sampai 9:30 Bapak masih on. Tidak Bapak matikan kalau mau tanya sama Bapak masih on. Tapi kalau kalian mau ingin literasi yang lain boleh ya. Tugas kalian adalah mencari model-model
tabel memori. Apa itu memori? Ditambahkan di atasnya ya. Oh ya, belum Bapak kasih lihat ya, ini masih kurang. Sebentar. Ya, yang ini. Nah, oke, yang ini ya. Nah, ditambahkan di bawahnya. Nah, ditambahkan di bawahnya sini nanti. Apa itu memori? Nah, Bapak belum Bapak tambah ini masih kurang. Nah, tulis di bawahnya sini. Kemudian sebutkan jenis memori tadi dan diberi dengan gambar. Oke ya, terus ini keterangannya dari gambar. Apa yang ada di dalam sini nomor 1, tulis keterangannya di sini. Boleh keterangan, boleh fungsi, boleh tugasnya memori itu apa. Memori ini jenis 1. Tadi apa? Keterangannya apa? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Bentar. Waduh. Bentar. Wah, kok salah ini. Sudah terlambat sudah. Di copy dikerjakan contohnya seperti itu. Buat sendiri ya. Ini Bapak salah ini. Oke, sudah ada yang tanya dengan tugasnya? Perorangan ya. Iya, Pak. Oke, kalau enggak ada yang tanya, Saya mau tanya, Pak. ya boleh. Pak, apa namanya? Cara menambah kolom tugas bagaimana, Pak? Kolom di handphone. Waduh, kalau pakai handphone gimana ya caranya? Apa nggak pernah pakai handphone? Pakai apa ya? Di enter atau insert? Nggak ada menu insert nggak? Itu, Pak. Aku Pakai Excel aja boleh. Oke, Pak. Pakai Word di tabel, membuat tabel. Ini tadi sudah terlambat Bapak ngasihnya, kopiannya. Jadi kalian harus buat sendiri tabelnya seperti itu. Mengerti? Ada? Bentar nanti Bapak cari caranya gimana cara membuat tabel di handphone. Ada lagi yang tanya? Nggak ada, Pak. Nggak bisa di enter Nggak ada, ya? Pak. Ya, coba nanti di enter. Masa nggak bisa di enter? Dikasih kursornya ditaruh di belakang kolom sendiri. Di belakang sendiri kolom terus di enter, masa nggak bisa? Ada yang tanya? Tidak, Pak. Ada, bener ya. Oke, kalau enggak ada boleh ditinggal kelasnya. Silakan mengerjakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Itu, Pak. Ya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. ya. Makasih, Pak.